Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua yang hadir di sini dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Jadi pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Vita untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing tentang bagaimana detoksifikasi dan bagaimana kita menyikapinya. Nama lengkap saya Agustina Ina. Saya sedang berada di Kota Kupang. Atau saya memang di Kota Kupang sejak tahun 99 karena bekerja di sini sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi kesehatan di Poltekkes Kemenkes Kupang. Lalu saya memang sangat tertarik dengan multi-level marketing. Jadi ketika diperkenalkan oleh Pak Sarjani Purba ya, leader saya yang luar biasa. Terima kasih sudah memperkenalkan kepada saya. Saya itu memang sangat suka dengan multi-level. Kalau kebanyakan orang mungkin ya, ada juga yang suka, tapi ada yang mungkin mengalami pengalaman yang tidak enak sebelumnya, jadinya negatif. Tapi bagi saya multi-level itu adalah sebuah atau salah satu dari 4 cara orang di dunia menghasilkan uang. Dan itu merupakan profesi yang diakui termahal bukan oleh orang-orang yang seperti saya, tetapi oleh orang-orang notabene terkaya di dunia. Mereka senantiasa merekomendasikan sistem ini kepada orang-orang yang mau memiliki kesuksesan dan tidak perlu mengalami kerugian karena secara sistem sudah disediakan semuanya. Tinggal kita menekuninya. Begitu. Jadi karena sistemnya itu multi-level, itu yang saya tertarik. Yang kedua, produknya. Jadi produknya itu luar biasa sekali. Saya tuh memang seseorang yang hiperkolesterol ya. Jadi hiperkolesterol artinya makan lebih sedikit yang berminyak, itu saya pasti kolesterolnya naik. Dan saya terus terang saya sulit sekali untuk mengendalikan kolesterol. Jarang yang di bawah 250. Sedangkan di bawah 250 di atas 200 saja sudah besar, apalagi di atas gitu. Nah, satu ketika saya minum kopi juara ini yang diperkenalkan oleh Pak Sarjani Purba, saya mencoba. Tapi saya sendiri agak sangsi karena saya tidak pernah minum kopi begitu. Jadi saya agak was-was gitu. Karena itu saya minumnya setelah makan, lalu setengah saset saja. Waktu itu Hari Kesehatan Nasional kami ada pemeriksaan laboratorium gratis, maka saya periksa itu Pak dan kolesterol saya itu 298, sangat tinggi, sangat tidak nyaman. Akhirnya saya minum setengah saset selama 10 hari dan hasilnya memang jadi 187. Jadi luar biasa sekali dan sampai sekarang memang kolesterol saya itu betul-betul tidak pernah sampai 200. Lalu saya cari literatur, kenapa kok saya minum kopi juara aja kok saya punya kolesterol jadi terkontrol begitu. Ternyata memang di dalam kandungan Ganoderma tuh betul-betul dia bekerja pada pembuluh darah. Nah, itu yang bikin saya suka karena produknya juga bagus sekali untuk kita-kita yang hidup di era modern seperti ini. Sebetulnya rekomendasi bagi setiap kita yang hidup di tengah zaman modern ini, begitu. Lalu sistemnya juga. Jadi Bapak Ibu terus terang saya penggiat multi-level, artinya mungkin karena kondisi dan multi-level itu simpel, saya juga tidak punya modal yang besar untuk konvensional, maka saya lebih memilih multi-level. Dan setelah saya menjalankan itu, memang selalu ada hasil. Maka di sini saya senang dengan sistem Songhor karena tidak seperti yang sebelumnya. Begitu kita mau naik-naik peringkat mau ke ini jebol sistemnya, jebol. Akhirnya kita jadinya ini kapan seperti kita berkali-kali mengulang lagi langkah-langkah itu. Ketika diceritakan ya bahwa Songhor itu sudah 38 tahun waktu itu di dunia, maka saya ini bagus sekali nih.
Berarti saya sudah 50 tahun, 52 tahun ini, saya memang cari yang kayak begini. Supaya apa? Saya tidak capek-capek nanti sebentar bangun lagi dari awal. Nanti teman-teman saya tidak percaya sama saya lagi. Karena, Ibu Astin katanya ini bagus bagus, tahu-tahunya, sudah jebol, belum kami dapat keuntungan, sudah jebol duluan, kayak gitu. Jadi itu, yang membuat saya tertarik produknya luar biasa, odol dan produk lain-lain luar biasa betul. Bapak Ibu tidak perlu ragu bagi yang member baru di sini atau yang calon member tidak perlu ragu, saya sangat rekomendasi produknya. Lalu sistemnya juga demikian. Jadi ini pilihan saya yang memang saya perlu tekuni meskipun memang masih dalam keterbatasan waktu, tapi saya memang serius di sini di Swanghor. Lalu punya super sistem juga Indosat, dan itu menjadi tempat kita belajar dan memang untuk sukses perlu belajar. Belajar supaya kita punya kemampuan dalam mengedukasi atau menjalankan bisnisnya. Jadi masa kita tidak belajar, kita tidak tahu cara menjalankannya, tiba-tiba kita bisa menjalankan kan tidak mungkin. Jadi kita mesti belajar dan kita punya super system yang luar biasa. Sehingga menjadi wadah bagi kita untuk belajar. Seperti pada malam hari ini kita belajar dan saya juga belajar juga begitu. Banyak hal lagi ya, seperti harganya terjangkau ya, ada yang naik, ada sekian P yang sudah kita pernah dengar ya, itu memang menjadi keunggulan Swanghor yang, menurut saya tidak ada pada yang lainnya. Kalau di sini tidak ada tutup poin, di tempat lain tutup poinnya juta-juta. Kita tidak bisa fokus untuk menjalankan bisnisnya, kerja kita hanya jual-jual produk supaya bisa tutup poin lagi. Nah, itu juga saya tertarik di sini. Semua orang bisa menjalankan karena produknya mendukung, sistemnya juga tidak banyak tuntutan, kita tinggal jalan, ikuti sistemnya, program-program yang dicanangkan Indosat, maka kita bisa sukses bersama. Sharing kita malam hari ini, ya topiknya adalah, menikmati detoks dan bertahan. Rahasia tubuh sehat dimulai dari sini. Nah itu, topik atau tema sharing kita malam hari ini. Kalau soal sumber ya kita sini sama-sama belajar karena sekarang adalah era digital, semua informasi itu tuh ada semuanya. Saya di sini mungkin bukan merupakan satu-satu narasumber, tetapi kita sama-sama belajar dan mungkin me-refresh apa yang sudah kita dengar atau sudah kita belajar sebelumnya. Poin-poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu pertama, apa itu detoksifikasi? Lalu mengapa detoksifikasi itu sangat dibutuhkan tubuh? Apa saja sumber radikal bebas? Bagaimana proses detoksifikasi secara alamiah? Apa tahapan proses detoksifikasi tubuh? Bagaimana kemampuan tubuh dalam detoksifikasi? Mengapa setiap orang merasakan reaksi detoksifikasi yang berbeda-beda? Apa reaksi penyembuhan atau detoksifikasi dan prinsip untuk mengatasi reaksi penyembuhan atau detoksifikasi. Jadi ini cukup banyak ya, mudah-mudahan nanti tidak jenuh. Mulai dari poin pertama, kalau detoksifikasi, saya yakin semua kita sudah pernah dengar. Dan dalam hal ini, detoksifikasi yang kita pelajari sebagai yang pada malam hari ini dalam konteks kita mengkonsumsi Ganoderma. Ganoderma itu herbal dan itu ada proses detoksifikasi dalam tubuh setiap orang yang mengkonsumsi herbal termasuk Ganoderma. Kalau detoksifikasi itu teman-teman semua sebetulnya itu merupakan proses alamiah tubuh. Jadi proses alamiah tubuh yang dilakukan sendiri oleh tubuh dalam membersihkan diri dari zat berbahaya yang berasal dari proses dan metabolisme dalam tubuh, dari luar tubuh itu dari makanan, lingkungan, maupun obat-obatan, sehingga organ tubuh seseorang itu dapat bekerja secara lebih efektif. Kadang-kadang kita masih terkecoh dengan efek samping atau detoksifikasi. Dan di sini perlu kita semua bedakan. Yang namanya detoksifikasi itu proses yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membersihkan sisa sampah dalam tubuh. Sedangkan kalau efek samping itu reaksi yang tidak diinginkan dari satu zat yang dikonsumsi. Itu pertama. Yang kedua, detoksifikasi itu efeknya baik atau positif untuk tubuh. Sedangkan efek samping itu selalu ada sisi buruk untuk tubuh. Kemudian detoksifikasi itu adalah proses awal dari penyembuhan. Semua orang yang mau sembuh, yang minum Ganoderma,
itu ada gejala maupun tanpa gejala itu selalu mengalami yang namanya proses detoksifikasi. Sementara kalau efek samping itu merupakan proses awal pertanda tubuh tidak toleransi terhadap zat tertentu. Nah, mengapa detoksifikasi itu sangat dibutuhkan tubuh? Teman-teman semua tentunya kita kenal ya namanya radikal bebas ya. Itu juga di zaman yang serba banyak polusi ini, kita kita juga sering mendengar kata radikal bebas. Itu sama dengan sampah atau racun dalam tubuh kita. Jadi radikal bebas itu sel tubuh kita itu merupakan bagian terkecil dari tubuh kita. Dia memiliki molekul dan molekul itu selalu di bagian luarnya tuh ada elektron. Jadi ini tidak perlu terlalu diingat, cukup diketahui saja bahwa molekul di bagian luarnya ada elektron. Lalu elektron itu selalu berpasangan. Nah, ketika dia tidak berpasangan, maka dia akan bersifat sangat reaktif untuk bagaimana mendapatkan elektron dari molekul lain. Dia akan mencuri elektron dari molekul lain sehingga molekul lain tadi menjadi kehilangan fungsinya. Itu radikal bebas atau kita kenal dengan racun atau sampah yang ada dalam tubuh kita. Jadi setiap saat tubuh kita itu terjadi penumpukan radikal bebas atau sampah-sampah tadi. Sehingga memang setiap saat juga kita membutuhkan yang namanya penangkalnya atau kita kenal dengan antioksidan ya. Itu adalah penangkal untuk radikal bebas. Jadi sebetulnya kita minum kopi juara itu memang dibutuhkan setiap hari, setiap saat. Karena setiap saat tubuh kita terjadi penumpukan sampah-sampah tadi atau radikal bebas. Nah, untuk itu kita perlu tahu tentang sumber dari radikal bebas. Jadi saya bedakan di sini dua ya, yang dari dalam tubuh dan yang dari luar tubuh. Nah, teman-teman semua, eh, radikal bebas itu terbentuk dari tubuh kita sendiri secara alamiah. Karena setiap hari tubuh kita ada oksidasi atau pembakaran dan metabolisme tubuh, itu selain menghasilkan energi atau tenaga untuk kita gunakan beraktivitas sehari-hari, juga menghasilkan limbah berbahaya yang disebut dengan radikal bebas tadi. Jadi secara alamiah dihasilkan terus setiap hari dalam tubuh kita. Teman-teman bisa lihat ini ya, ini adalah molekul dan setiap pembakaran dalam tubuh kita itu sama dengan pelepasan elektron. Ini elektron satu ada keluar, otomatis yang di sini akan kehilangan satu elektron. Dan ini akan berubah jadi radikal bebas. Jadi pembakaran itu menghasilkan sampah karena dia mengeluarkan atau melepaskan elektron sehingga elektron itu menjadi elektron tunggal. Sehingga dia harus mencari pasangan dan mencari pasangan itu akan menyerang molekul sel yang lain. Lalu yang kedua adalah perlawanan saat sakit ya, perlawanan imun saat kita sakit, entah infeksi, tumor, kanker, penyakit kronis, itu imun tubuh kita melawan berbagai kuman penyakit tadi, caranya adalah dengan sel imun kita tuh dia melakukan yang namanya ledakan oksidasi. Jadi ledakan oksidasi itu imun kita kalau tidak melakukan ledakan oksidasi bisa jadi dia kalah. Bagaimana imun kita mengalahkan kuman atau bakteri atau tumor kanker tadi, dia akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya sehingga disebut dengan ledakan oksidasi. Jadi pertanyaannya, selama hidup kita berapa kali kita mengalami infeksi? Atau apakah saat ini kita bebas dari penyakit kronis? Apakah di dalam tubuh kita sudah bisa pastikan bahwa tubuh kita itu tidak ada sel-sel tumor kanker yang berbakat menjadi tumor sesungguhnya? Nah, ini kita perlu waspada dengan cara kita mengkonsumsi antioksidan yang berfungsi bekerja pada sistem antioksidasi tubuh kita. Ini ledakan oksidasi yang saya sampaikan tadi. Teman-teman bisa lihat gambar ini ya, bagaimana sel imun tadi, sel fagosit atau makrofag ini dia melakukan ledakan untuk bisa mengalahkan kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau sederhananya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau
sebuah kota baru habis hujan besar berhari-hari, lalu banjir ya, banjir besar, ketika banjir itu surut, itu pasti sampah-sampah banyak-banyak tertumpuk di situ. Nah, kondisi di mana banyak sampah-sampah tertumpuk di situ adalah kondisi ledakan dari oksidasi tadi, kalau kita boleh gambarkan ya. Sehingga petugas kebersihan atau imun tubuh kita atau antioksidan terutama ya, sistem antioksidasi tubuh kita itu menjadi kewalahan. Saking banyaknya sampah-sampah yang tertumpuk akibat dari banjir besar yang baru saya surut tadi. Yaitu bayangkan ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau tubuh kita mengalami ledakan oksidasi, berarti tubuh kita kebanjiran yang namanya sampah-sampah tadi. Di sini sangat dibutuhkan apa antioksidan untuk bagaimana mendukung sistem antioksidasi dalam tubuh kita. Nah, tadi kita sudah belajar mengenal tentang sumber radikal bebas dari dalam tubuh kita. Sekarang kita lihat dari luar tubuh kita. Betul-betul zaman polusi ya saat ini, polusi lingkungan, asap kendaraan bermotor, debu, partikel udara, asap rokok, radiasi ya, radiasi sinar X yang kita waktu sakit kita di rumah sakit, lalu makanan minuman yang digoreng berulang kali, minyak jelantah, makanan cepat saji, makanan dengan bahan pengawet, pewarna buatan, alkohol, pestisida, herbisida, logam berat, obat-obatan yang kita minum pada saat kita sakit. Nah, itu juga satu sisi mengobati, sisi lain meninggalkan radikal bebas. Dan dari luar berupa infeksi bakteri virus dan peradangan yang memicu pembentukan radikal bebas. Jadi teman-teman semua bisa dibayangkan ya, begitu banyaknya polutan-polutan atau radikal bebas ya yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari setiap hari. Maka tidak heran kalau proses menua kita akan terus ya. Ketika sampah-sampah banyak, pasti pH darah kita juga akan jadi asam. Di situ terjadi proses percepatan penuaan dan berefek kepada terbentuknya atau dialaminya penyakit kronis serta eh, berpotensi kepada kematian, menentukan kematian. Nah, semua ini menjadikan tubuh kita mengalami stres oksidasi. Nah, stres oksidasi ini mengganggu fungsi normal sel jaringan kita, sel atau jaringan tubuh kita. Nah, kalau tadi kita kenal dengan namanya ledakan oksidasi yang secara mendadak membeludak sampah-sampah pada kondisi tertentu, ya tubuh kita mengalaminya. Sekarang kita lihat yang namanya stres oksidatif. Jadi yang dari luar tubuh tadi, ketika penumpukannya terus menerus tanpa diimbangi dengan bagaimana ditangkalnya radikal bebas tadi ya, maka lama-lama akan terjadi stres oksidasi, akan terjadi kewalahan ya. Kewalahan kalau boleh saya ilustrasikan di sini ya, kondisi kota itu kan biasanya ada industri rumah tangga, ada macam-macam yang secara normal setiap hari terbentuk. Nah, itu imun tubuh kita antioksidasi tubuh kita itu masih bisa berproses secara alamiah. Namun ketika sampah itu makin lama makin banyak dan sumbernya dari berbagai sumber, maka akibatnya semakin banyak juga radikal bebas dalam tubuh kita. Tambah lagi kita misalnya kurang nutrisi, gizi kurang, kurang istirahat, stres, maka sistem antioksidasi kita itu juga menurun kerjanya. Akibatnya kemampuannya dalam membersihkan tubuh itu menjadi menurun. Terjadilah sampah-sampah di mana-mana, jalanan jadi rusak, lingkungan jadi kotor, aktivitas kota terganggu. Jadi jalanan jadi rusak, maksudnya dalam pembuluh darah kita juga tertumpuk lemak, kolesterol, lalu lingkungan jadi kotor dalam tubuh kita, aktivitas tubuh kita juga menjadi terganggu karena menurunnya berbagai fungsi tubuh. Nah, ini teman-teman semua kondisi di mana terjadinya stres oksidatif. Jadi bedanya stres oksidatif itu perlahan-lahan menjadi banyak, namun kalau ledakan oksidatif tadi seketika dan menjadi besar. Bagaimana tubuh kita sampai bisa bertahan sampai saat ini? Nah, tadi sudah saya singgung bahwa ada mekanisme alamiah tubuh kita untuk melakukan detoksifikasi. Jadi Tuhan memang luar biasa menciptakan manusia itu lengkap dengan imun tubuh, lengkap dengan sistem untuk menangkal radikal bebas.
Dan di sini ada organ-organ yang membantu detoksifikasi maupun pengeluaran racun-racun tadi yang perlu kita jaga setiap hari karena kita terpapar dengan sampah-sampah tadi setiap saat. Yang pertama adalah hati atau liver. Jadi hati ini merupakan organ detoks terbesar dalam tubuh kita. Dia memang berperan untuk memecah racun, lalu dikeluarkan melalui urin, tinja, atau empedu melalui proses-proses enzimatis dalam hati. Lalu ada ginjal ya. Ginjal itu dia setelah dipecahkan melalui proses enzimatis di sana, dia akan diedarkan ke ginjal untuk menyaring darah. Darahnya akan disaring, lalu racun-racunnya akan dibuang lewat urin. Lalu ada usus. Dari makanan yang kita makan tentu ada zat-zat yang berbahaya dia akan buang melalui usus ya, melalui feses kita. Maka kalau misalnya sistem pencernaan kita tidak bagus, sampah feses kita bisa berhari-hari tidak dibuang, berarti racun itu kembali diabsorpsi atau diserap oleh usus kita. Nah, ini juga membahayakan. Kemudian juga keluar melalui kulit dan paru-paru, yaitu melalui keringat dan nafas kita. Saya boleh menggambarkan dalam sebuah ilustrasi ya, bagaimana detoksifikasi itu terjadi dalam tubuh kita secara alamiah. Jadi tubuh kita itu ibarat kota modern ya, kota Jakarta atau kota Kupang atau kota apa saja ya, yang sangat terorganisir dengan sistem kebersihan super canggih. Nah, jadi tubuh kita itu canggih sebenarnya ya. Kemudian di kota itu ada radikal bebas atau sampah-sampah berbahaya. Ada juga antioksidan sebagai tim kebersihan profesional yang diperlengkapi dengan alat-alat canggih. Lalu antioksidan di tubuh kita itu bukan cuma satu jenis ya, ada banyak jenis dan kalau saya gambarkan ada yang berperan sebagai petugas lapangan. Jadi begitu ada sampah-sampah yang menumpuk, petugas lapangan ini langsung ambil dan netralisir sampah supaya tidak sampai ada sampah-sampah yang berbahaya gitu. Dan itu kerjanya dari antioksidan sendiri. Kalau dari kopi juara itu ada dari yang namanya makromolekul polisakarida. Kemudian cara kerja di antioksidan ini adalah dia menyumbangkan elektron ke radikal bebas tadi ya. Radikal bebas itu kan elektron yang kehilangan molekul yang kehilangan satu elektron. Elektron itu harus berpasangan. Nah, untuk menetralisir sebelum merusak sel. Jadi petugas lapangan ini sigap sekali ya. Begitu ada sampah, langsung ada petugasnya yang akan mengambil sampah itu, netralisir sampah. Itu ibarat antioksidan yang langsung menangkal radikal bebas itu dengan memberikan elektron kepada radikal bebas sehingga itu jadi tenang gitu. Kemudian ada juga bertugas sebagai truk pengangkut ya, membawa limpa. Jadi ketika ada sampah, setelah sampahnya ditenangkan atau dibebas racunkan, maka truk ini akan membawa limbah tadi yang sudah aman ya ke dalam hati ya, ke dalam pembuangan gitu. Jadi akan membawa ke sana kalau dalam tubuh kita tuh akan membawa ke dalam hati kita sebagai pusat detoks kita. Dan di hati akan terjadi proses pengikatan toksin tadi dan bisa dilanjutkan yang proses selanjutnya. Nah, ini maksud saya tadi tim pengolah limbah itu kita masuk pada tahapan ketiga ya, ada tim pengolah limbah. Jadi ada tadi petugas sampahnya, ada truknya, ada tim pengolah limbah yang berpusat di hati kita. Nah, hati kita itu ada dua fase, yaitu sampah tadi akan diaktifasi atau dikatalis, dipercepat untuk apa ya, membuat dia menjadi tidak berbahaya untuk sementara ya, dan bisa juga menjadi lebih berbahaya. Kemudian setelah dinetralisir itu, setelah dibongkar, dipilah-pilah, lalu masuk ke fase 2 yaitu dia dilarutkan atau dinetralisasi. Nah, ini ada peran ya, peran ini ada istilah-istilah di sini ya, ada glutathione, sulfat, ini tidak perlu dihafal. Intinya kita paham dia punya prosesnya. Di sinilah fase kedua ini racun itu atau radikal bebas itu dia akan diubah dan jadi larut dalam air dan menjadi tidak berbahaya dan akan siap untuk
dibuang nanti ya. Jadi dia masuk ke dalam sistem pembuangan nanti setelah aman dan tidak berbahaya. Dan tahap terakhir adalah dia akan dibuang melalui saluran pembuangan atau organ ekskresi kita yang meliputi ginjal, urin, feses, ya, usus ya, sorry, ginjal, usus, paru-paru, ya, kulit kita. Nah, itu semua adalah organ ibarat saluran pembuangan sampah di dalam satu kota tubuh kita. Nah, ini ada tahapan ya, tahapan dari proses detoksifikasi. Di sini saya gambarkan karena produk kita berbasiskan Ganoderma, saya katakan proses detoksifikasi pada saat kita minum herbal Ganoderma. Jadi ceritanya sudah tadi, ini bagannya saja, mulai dari dikonsumsi Ganoderma itu, lalu dia masuk dan diserap, lalu di situ Ganoderma itu akan meningkatkan sistem oksigenasi dan energi sel tubuh kita, lalu mengaktifkan sistem oksidasi alami dan menyiapkan tubuh untuk proses pembersihan. Tahap ini biasanya akan muncul reaksi-reaksi ringan bagi sebagian orang ya, bisa pusing, bisa ngantuk. Setelah setelah menyiapkan tubuh untuk persiapan pembersihan, maka dia akan masuk kepada fase aktivasi. Fase aktivasi itu di mana racun itu dinetralisir, dipecahkan, dan dia masuk ke dalam peredaran darah, dan ini akan memberikan reaksi-reaksi yaitu berupa nyeri otot, lemas, sulit tidur ya, sulit tidur karena tubuh sedang menyesuaikan diri. Setelah diaktifasi dan dinetralisir di hati, maka dia akan ditransport ke dalam organ-organ, salah satunya adalah ginjal, paru-paru, dan di sini melalui peredaran darah. Ketika metabolit sementara beredar di darah, maka seseorang bisa merasakan gejala, bisa pusing, bisa mual, bisa nyeri ringan. Lalu terakhir akan masuk dalam dua bentuk, yaitu urin dan feses, terakhir di sistem yang namanya eliminasi, sistem yang terakhir, yaitu di mana sampah atau racun tadi dibuang. Bisa mendapatkan gejala atau merasakan gejala diare, kram perut, sering buang air kecil, bau badan meningkat, dan juga kalau pada kulit, maka bisa kulit kemerahan, gatal-gatal, dan memang setiap orang itu beda-beda. Dan terakhir, fase pemulihan itu adalah awal dari kesembuhan. Ketika teman-teman semua atau orang-orang yang kita layani itu mereka bisa melewati fase-fase ini, maka di akhir dia akan mulai masuk pada fase pemulihan, tubuh akan merasa lebih ringan dan karena tubuh itu lebih bersih, seimbang kembali, sistem imun juga meningkat kembali dan fungsi-fungsi tubuh bisa bekerja dengan lebih baik. Lalu reaksi detoks ini memang tidak selalu muncul pada semua orang ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya bagaimana kondisi ya, ini saya hanya menggambarkan kembali bahwa tubuh kita tuh memiliki kemampuan secara alamiah ya. Ibarat mesin kalau masih muda ya dia masih bagus, antioksidannya masih banyak, kerjanya masih cepat, radikal bebas juga mudah untuk dibasmi. Tetapi kalau mesin itu makin lama makin tua, maka lama-lama kerjanya jadi optimal. Sehingga radikal bebas itu menjadi produksinya tidak seimbang dengan bagaimana menghilangkannya. Sehingga terjadi kecepatan produksi dan perlambatan dalam mengeliminir radikal bebas. Itu hanya ilustrasi saja. Setelah kita mendengar atau menyimak apa yang terjadi dengan tubuh kita dalam kita sehari-hari, maka tentu kita bisa menyimpulkan, oh berarti saya sangat perlu nih Ganoderma dan tidak perlu saya minum pada saya sakit. Karena ternyata tubuh saya setiap hari mengalami kerusakan. Dan bertambah dengan umur saya berarti kemampuan tubuh dalam mendetoks itu makin menurun. Saya seperti rumah yang telah lama huni, yang di sana-sini memang sudah banyak kerusakan kalau tidak pernah saya rawat begitu. Maka detoksifikasi itu menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi kesehatan tubuh. Maka ketika kita menyampaikan tentang kopi juara, kita menyampaikan juga bahwa setiap hari kita minum, setiap bulan minimal 1 kotak saja kita minum,
untuk membantu tubuh kita menangkal berbagai sampah-sampah tadi, sehingga nantinya kita tidak cepat menua ya, karena penuaan itu pasti dia tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diperlambat ya. Kita bisa mencegah penyakit kronis dan kita juga membantu tubuh kita untuk proses awal sebuah kesembuhan kalau memang sakit. Nah, itu. Jadi, pertanyaannya, masih takutkah kita dengan detoksifikasi? Kita bisa simpulkan bahwa kita tidak perlu takut dengan detoksifikasi. Justru sesuatu reaksi yang perlu kita tunggu-tunggu agar memang tubuh kita menjadi bersih dan produk endoderma bisa bekerja dan segala sesuatu yang mempercepat penuaan, yang mempercepat terjadinya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, hiperglikemi itu menjadi tercegah gitu. Pertanyaannya kadang kita temukan di lapangan ya, kok dia rasa begitu ya, dia sampai diare, kok saya tidak ya? Kok dia susah tidur, tapi saya jadinya gatal-gatal di kulit saya. Nah, mengapa reaksinya itu berbeda-beda setiap orang? Nah, di sini ada berbagai faktor yang menentukan. Nah, ini juga kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita atau ke orang yang kita layani bahwa yang pertama itu adalah dari jumlah radikal bebas atau racun yang ada dalam tubuh seseorang. Jadi banyak sedikitnya zat yang berbahaya tadi, itu mempengaruhi, proses detoksifikasi, menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat dan reaksi yang ditimbulkan. Oke, yang kedua, tergantung dari fungsi organ detoksifikasi. Kalau orang sudah mengalami masalah di hati, ginjal, usus, kulit, ya itu, juga mempengaruhi efisiensi dan kestabilan dari mengeluarkan racun tadi ya. Sehingga bisa jadi dia kalau memang masih bagus, berarti dia tanpa reaksi. Tapi kalau memang sudah ada kerusakan di mana-mana, jelas dia reaksinya akan timbul. Yang ketiga adalah metabolisme tubuh. Nah, orang dengan metabolisme yang baik biasanya dapat memproses zat dari Ganoderma dengan lebih cepat dan bisa menetralisir racun dengan efektif. Juga mengeluarkan sisa metabolisme tanpa gejala yang mencolok. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya adalah dari faktor jumlah Ganoderma yang diminum. Jadi kalau misalnya Ganodermanya banyak, sementara dia punya kondisi-kondisi tadi ya, ada gangguan di hati, di ginjal, metabolisme juga dia bermasalah, maka jelas akan memberikan efek yang mungkin akan lebih lebih terasa dibandingkan dengan orang yang baik-baik saja. Oke, kemudian adaptasi tubuh juga terhadap Ganoderma. Jadi herbal sekarang kan orang cari nih di mana-mana. Seseorang yang mengkonsumsi terbiasa ya mengkonsumsi herbal itu biasanya sistem tubuhnya itu lebih adaptif sehingga lebih adaptif terhadap reaksi yang terasa yang ditimbulkan. Lalu perbedaan respon individu. Jadi teman-teman semua setiap orang tuh memiliki biokimia tubuh yang berbeda, termasuk bagaimana aktivasi enzim tadi, sistem imun, keseimbangan di dalam tubuh, mikrobiota usus ya. Dan perbedaan ini akhirnya membuat perbedaan respon terhadap Ganoderma yang kita dapatkan ya, baik dari kopi maupun dari ekstra Ganoderma murni. Nah, ini kalau tadi di depan secara secara garis besar ya, campur-campur ya, tapi ini bagaimana kita secara rinci, kita boleh mengenal reaksi-reaksi, konsumsi Ganoderma. Jadi setelah, seseorang mengkonsumsi Ganoderma, bisa jadi langsung terjadi perbaikan gejala penyakit ya. Pasti teman-teman juga mengalami itu. Oh, kemarinnya asam-asam, hari ini sudah hilang asamnya. Kemarinnya tegang leher, hari ini sudah hilang. Itu. Jadi perbaikan gejala penyakit bisa sebagian orang mengalami langsung perbaikan. Kemudian nafsu makan juga menjadi normal. Bisa tidur, penuh vitalitas, penuh semangat, buang air lancar, dan banyak hal yang tadinya dia rasakan ada masalah kok jadinya membaik ya. Nah, itu sebagian orang mengalami seperti itu. Nah, ada sebagian orang juga yang mengalami yang namanya reaksi, saya katakan ini sebagai reaksi penyembuhan ya, karena dia adalah, eee, awalnya penyembuhan tubuh adalah detoksifikasi. Next, Bu Vita. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita lihat reaksi penyembuhan atau detoksifikasi tadi. Jadi sebagaimana tubuh itu kalau sakit itu tidak tiba-tiba langsung demam demam tinggi begitu, tidak. Dia harus ada badan badan tidak enak dulu, makin hangat, lalu demam. Demikian juga pada saat orang mau sehat ya, itu perlahan-lahan ada gejala sakit menuju sehat juga. Nah, di sini biasanya, kita kenal dengan healing atau reaksi detoksifikasi ini. Nah, ini orang biasanya awalnya mengalami gejala yang sedikit mengganggu. Ya, di awalnya ya, kemudian misalnya kalau asam, bertambah asam. Kok leher saya tegang, bertambah tegang, kepala saya sakit. Aduh, ini gimana ini? Kok minum katanya bagus kopi Juara, Ganoderma, tapi seperti ini. Nah, itu kalau terjadi kalau kita tidak menjelaskan ya. Kemudian ada juga kurang nafsu makan, susah tidur, sembelit atau diare, merasa lelah atau mengantuk, kehausan, buang angin, kemerahan pada kulit, dan macam-macam ya, macam-macam reaksi yang didapatkan. Tetapi memang tidak semua yang dirasakan setelah minum Ganoderma itu detoks ya. Kadang-kadang juga memang penyakitnya sudah ada, tetapi mungkin belum keluar pada saat segera setelah dia minum, baru awal-awal baru dia keluar gitu. Bagaimana sih, prinsip untuk mengatasi detoksifikasi atau, reaksi penyembuhan yang perlu kita pahami dan perlu kita juga memberitahukan kepada orang-orang yang kita share produk kopi ataupun ekstrak Ganoderma. Jadi kita kasih tahu mereka bahwa ini ada reaksi, tapi reaksi itu beda-beda setiap orang. Berat ringannya juga beda-beda dan ada orang yang karena kondisi tubuhnya masih baik, toleransinya masih oke seperti yang sudah tadi ya, maka dia tidak merasakan. Tapi mana tahu ibu atau bapak mengalami reaksi-reaksi yang tadi, maka tidak perlu panik. Jadi kalau kondisi tubuh Bapak, Ibu tuh baik ya, orang-orang yang kita tangani tadi itu kondisi tubuhnya baik dan mampu untuk bertahan, silahkan bertahan sesuai kondisi tubuhnya. Lalu, kalau bisa bertahan kan dosis semula, kalau bisa tahan ya, kalau tidak bisa kita kurangi dosis atau kita mulai dari awal. Mulai dari dosis yang kecil ya. Kalau Dokter Yanti selalu menyarankan kita untuk mulai dari dosis kecil. Nah, itu sangat baik untuk adaptasi tubuh supaya tidak mendadak, terjadi reaksi di dalam tubuh kita. Kemudian catatannya ini, tidak boleh stop, boleh dikurangi tapi tidak boleh stop. Perbanyak minum ya, orang dengan UDIM ya, UDIM tuh bengkak ya, istilah medis, bengkak, itu biasanya setelah minum kopi Juara, karena pengalaman saya tuh banyak ya, itu justru yang bengkak itu dia akan keluar cairannya banyak. Banyak terjadi dalam testimoni saya itu, justru orang UDIM itu setelah minum kopi Juara, bongkar cairannya. Nah ini, kita juga perlu berbanyak minum, tetapi coba kita lihat juga dengan kondisi sakit, mana tahu dokter menyarankan batasi minum, misalnya pada orang yang bengkak sekali ya, kita ikuti minum seperti yang dokter sarankan, misalnya 600 mililiter 1 hari, boleh. Nanti lama-lama itu bengkaknya akan turun semua tuh, karena sifat Ganoderma memang dia membuang yang tidak perlu untuk tubuh, gitu. Jadi air itu dianggap sampah untuk tubuh, maka dikeluar. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian setelah reaksi penyembuhan ini biasanya akan perlahan membaik. Jadi, tidak boleh panik, yang penting jelaskan, mulailah dengan takaran kecil, kemudian tidak boleh stop, perbanyak minum kalau memang dia tidak ada batasan cairan oleh dokter, lalu istirahat cukup ya, dan setelah itu dia akan, perlahan-lahan tubuh akan pulih ya gitu. Dan ingat, detoksifikasi itu tidak pernah mematikan. Jadi saya pernah baca dalam satu literatur ya, ada suatu uji toksisitas Ganoderma pada mencit dan, dikonversi kepada manusia tentunya, seseorang dengan berat badan 70 kilogram, barulah separuhnya meninggal jika konsumsi 2,681 kilogram Ganoderma satu kali konsumsi. Artinya, yang makan nasi 2,61 kilogram sekali makan, juga pasti lama-lama meninggal, gitu. Jadi belum pernah terbukti, dan angka ini angka yang tidak mungkin terjadi pada takaran Ganoderma yang direkomendasikan yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu masih termasuk paling rendah, untuk kita konsumsi, gitu.
Nah, ini beberapa hal yang, mungkin kita, perlu perhatikan dan, semoga apa yang saya sharing-kan malam hari ini, bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan, semuanya karena saya juga sebagai manusia yang tidak terlepas dari kekurangan. Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Bergandeng tangan kita pasti bisa, dibimbing Dan terarah, uang selalu ada. bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Siapapun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bergandeng tangan kita pasti bisa, Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Sehat sejahtera Indonesia. Bergandeng tangan kita pasti bisa, Dibimbing dan terarah,